Halo pemirsa, dan selamat datang di Update Global. Pada kesempatan kali ini, kami akan memberitakan sebuah peristiwa yang mengundang perhatian luas. Saat banjir bandang melanda Aceh Tamiang, arus deras membawa ribuan batang kayu besar dengan berat mencapai berton-ton. Kayu-kayu itu menghantam apa saja di depannya. Namun yang membuat kejadian ini berbeda, lautan kayu tersebut justru berhenti dan menumpuk di satu titik. Lokasinya berada di area masjid dan pesantren. Bukan satu atau dua batang, melainkan tumpukan masif yang tertahan seolah ada tembok raksasa yang menghalangi. Bagaimana mungkin arus banjir dengan kekuatan sebesar itu bisa berhenti tepat di lokasi tersebut, sementara area lain mengalami kerusakan parah? Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik like dan subscribe agar tidak tertinggal berita dan informasi menarik lainnya. Pada akhir tahun 2025, wilayah Aceh Tamiang dilanda banjir bandang yang datang dengan kekuatan besar. Hujan berintensitas tinggi mengguyur kawasan hulu sungai dalam waktu lama, menyebabkan debit air meningkat tajam dan arus mengalir deras ke wilayah hilir. Air tidak datang sendiri, bersamanya terbawa pula material alam dari hutan dan bantaran sungai, mulai dari lumpur, batu, hingga batang kayu berukuran besar dengan bobot yang mencapai ratusan kilogram per batang. Di sejumlah desa yang berada di jalur aliran sungai, banjir menghantam permukiman warga tanpa ampun. Rumah rusak, lahan pertanian tertutup lumpur, dan akses jalan terputus. Dalam dokumentasi visual yang beredar luas, terlihat betapa arus air membawa gelondongan kayu dalam jumlah sangat besar. Kayu-kayu itu bergerak liar mengikuti arah aliran, menghantam apa saja yang berada di depannya. Dalam kondisi seperti ini, secara umum, bangunan yang berada di jalur banjir berisiko tinggi mengalami kerusakan berat atau bahkan rata dengan tanah. Namun di tengah situasi tersebut, muncul satu pemandangan yang menarik perhatian publik. Di salah satu titik di Aceh Tamiang, tepatnya di area masjid dan pesantren, lautan kayu justru berhenti. Bukan hanya satu atau dua batang, melainkan tumpukan masif yang memenuhi area sekitar bangunan tersebut. Kayu-kayu besar yang sebelumnya bergerak bersama arus deras terlihat tertahan dan menggunung di satu lokasi, seolah ada batas yang tidak bisa mereka lewati. Foto dan video dari lokasi kejadian menunjukkan perbedaan yang mencolok. Di area lain, kayu hanyut terus mengikuti aliran air dan merusak bangunan di sekitarnya. Sementara di titik ini, kayu justru menumpuk rapat, membentuk lapisan padat di sekitar masjid dan pesantren. Bangunan di belakang tumpukan kayu terlihat relatif lebih terlindungi dari hantaman langsung arus banjir dan material berat. Fenomena ini dengan cepat menyebar melalui media dan jejaring sosial. Banyak orang terkejut melihat bagaimana arus banjir yang begitu kuat bisa berhenti di satu titik tertentu. Peristiwa ini menjadi sorotan karena lokasinya berada di area yang memiliki fungsi sosial penting, tempat ibadah dan pendidikan yang sehari-hari menjadi pusat aktivitas masyarakat setempat. Dalam laporan lapangan, tidak ditemukan struktur buatan khusus yang sengaja dipasang untuk menahan banjir di lokasi tersebut. Tidak ada bendungan besar, tanggul tinggi, atau sistem penahan kayu yang dirancang secara teknis. Yang ada hanyalah bangunan masjid, pesantren, serta kondisi alam di sekitarnya. Hal inilah yang kemudian membuat banyak pihak mencoba memahami peristiwa tersebut secara lebih mendalam. Secara faktual, banjir bandang Aceh Tamiang adalah bencana alam yang membawa dampak luas dan meninggalkan luka bagi banyak keluarga. Namun di tengah kerusakan yang terjadi, tumpukan kayu yang berhenti di area masjid dan pesantren menjadi salah satu detail penting yang layak dicermati. Bukan untuk membandingkan penderitaan, melainkan untuk memahami bagaimana rangkaian peristiwa alam dapat menghasilkan dampak yang berbeda di satu titik tertentu. Peristiwa ini kemudian membuka ruang bagi analisis lebih lanjut. Bagaimana arus deras dengan volume air besar dan material berat dapat tertahan di satu lokasi? Apa yang sebenarnya terjadi di titik tersebut?
Jawaban atas hal ini tidak terletak pada satu faktor tunggal, melainkan pada rangkaian proses yang berlangsung dalam waktu singkat, namun menentukan arah akhir banjir bandang di lokasi tersebut. Untuk memahami bagaimana banjir bandang dengan kekuatan besar dapat berhenti di satu titik, perlu melihat proses yang terjadi secara berurutan sejak fase awal arus datang. Dalam peristiwa banjir bandang, air bergerak dengan kecepatan tinggi sambil membawa material berat dari hulu sungai. Batang kayu yang terbawa arus bukanlah benda ringan. Banyak diantaranya memiliki massa ratusan kilogram, bahkan mendekati 1 ton, tergantung ukuran dan jenis kayu. Ketika kayu-kayu ini bergerak bersama aliran deras, mereka membawa energi kinetik yang besar. Energi tersebut berasal dari kombinasi massa dan kecepatan arus. Pada fase awal banjir, batang-batang kayu pertama menjadi elemen paling berbahaya karena menghantam apapun secara langsung. Bangunan yang berada di jalur arus menerima tekanan dan tumbukan dalam waktu singkat namun sangat intens. Namun fase ini tidak berlangsung lama. Begitu beberapa batang kayu pertama mencapai area masjid dan pesantren, sebagian dari kayu tersebut mulai tersangkut. Penyebabnya bisa beragam, mulai dari bentuk bangunan, kontur tanah yang sedikit meninggi, hingga sudut aliran yang berubah. Kayu yang tersangkut ini tidak langsung berhenti begitu saja, melainkan menjadi penghalang awal bagi material berikutnya. Pada tahap berikutnya, batang kayu lain yang datang dari hulu mulai bertabrakan dengan kayu yang sudah lebih dulu tertahan. Karena ukuran dan bentuknya tidak seragam, kayu-kayu tersebut saling mengunci. Proses ini membentuk tumpukan padat yang dalam ilmu hidrodinamika dikenal sebagai hambatan kayu alami atau log jam. Tumpukan ini bekerja seperti penyerap energi. Setiap kayu baru yang datang tidak lagi menghantam bangunan secara langsung, melainkan menabrak kayu lain yang sudah berhenti lebih dulu. Seiring bertambahnya jumlah kayu, tumpukan menjadi semakin rapat dan stabil. Arus air yang sebelumnya lurus dan cepat mulai terpecah. Sebagian energi arus dialihkan ke samping, sebagian lagi melambat karena harus melewati celah-celah sempit di antara kayu. Kecepatan air menurun secara signifikan tepat di area tumpukan tersebut. Pada titik ini, peran bangunan berubah. Masjid dan pesantren bukan lagi menjadi sasaran utama hantaman, melainkan menjadi bagian dari sistem penahan pasif bersama tumpukan kayu dan kondisi lingkungan sekitar. Kayu-kayu besar yang datang belakangan tidak memiliki cukup energi untuk menembus tumpukan yang sudah terbentuk. Akibatnya, mereka berhenti dan menambah volume tumpukan, bukan melanjutkan perjalanan ke hilir. Faktor lain yang berperan adalah bentuk area lokasi. Sedikit perubahan kemiringan tanah, pelebaran aliran, atau sudut belokan sungai dapat memperbesar peluang terjadinya penumpukan material. Ketika semua faktor ini bertemu dalam satu waktu, hasilnya adalah penahanan arus yang terlihat luar biasa. Fenomena seperti ini jarang terjadi karena membutuhkan urutan peristiwa yang sangat spesifik. Waktu datangnya kayu, ukuran batang, arah arus, serta kondisi lokasi harus berada dalam kombinasi yang tepat. Itulah sebabnya kejadian di Aceh Tamiang tampak tidak biasa, meskipun seluruh prosesnya tetap berjalan sesuai hukum alam dan prinsip fisika yang dikenal. Peristiwa banjir bandang di Aceh Tamiang meninggalkan banyak catatan penting bagi masyarakat luas. Di satu sisi, bencana ini menunjukkan betapa besar kekuatan alam ketika hujan ekstrim, aliran sungai, dan material hulu bertemu dalam satu rangkaian waktu yang singkat. Di sisi lain, tumpukan kayu yang berhenti di area masjid dan pesantren menghadirkan gambaran yang kuat tentang bagaimana proses alam dapat menghasilkan dampak yang tidak terduga di satu lokasi tertentu. Ketika dilihat dari sudut pandang ilmu pengetahuan, kejadian ini memperlihatkan keteraturan hukum alam yang bekerja secara konsisten. Air mengikuti gravitasi, material berat bergerak bersama arus, dan energi dialihkan melalui tumbukan serta gesekan. Tidak ada satupun proses yang melompat keluar dari aturan tersebut. Justru karena semua berjalan sesuai mekanisme alam, hasil akhirnya menjadi sangat spesifik dan jarang terjadi.
Di titik inilah banyak orang merasakan kekuatan makna dari sebuah peristiwa nyata. Masjid dan pesantren yang menjadi lokasi berhentinya tumpukan kayu memiliki posisi sosial yang penting di tengah masyarakat. Bangunan-bangunan ini bukan sekedar struktur fisik, melainkan pusat aktivitas, pendidikan, dan kebersamaan. Ketika area tersebut secara faktual menjadi titik penahan arus banjir, muncul rasa keterhubungan emosional yang kuat di tengah warga. Peristiwa ini kemudian dipahami sebagai simbol perlindungan dan ketahanan, bukan karena bangunannya semata, tetapi karena rangkaian kejadian alam yang bekerja di lokasi tersebut. Di luar itu, banjir bandang Aceh Tamiang juga membuka kembali diskusi tentang kondisi lingkungan di wilayah hulu sungai. Banyak laporan menunjukkan bahwa penebangan pohon dan perubahan tata guna lahan memperbesar risiko banjir bandang. Ketika tutupan hutan berkurang, tanah kehilangan kemampuan menyerap air secara optimal. Akibatnya, hujan deras lebih cepat berubah menjadi aliran permukaan yang membawa material besar ke hilir. Dalam konteks ini, masyarakat setempat adalah pihak yang paling terdampak, bukan pihak yang patut disalahkan. Peristiwa tumpukan kayu di area masjid dan pesantren seharusnya tidak mengalihkan perhatian dari penderitaan warga yang kehilangan rumah, mata pencaharian, dan rasa aman. Justru sebaliknya, kejadian ini menjadi pengingat bahwa mitigasi bencana dan perlindungan lingkungan adalah kebutuhan mendesak. Pemahaman terhadap proses alam dapat membantu mengurangi risiko serupa di masa depan melalui perencanaan yang lebih baik dan pengelolaan wilayah yang bertanggung jawab. Bagi banyak orang, peristiwa ini meninggalkan kesan mendalam karena terjadi di tengah situasi darurat dan kesedihan. Di saat yang sama, ia menunjukkan bahwa di balik kekacauan ada keteraturan yang tetap bekerja. Alam tidak bergerak secara acak, melainkan mengikuti pola yang bisa dipelajari dan dipahami. Dari pemahaman itulah tumbuh harapan bahwa manusia dapat hidup lebih selaras dengan lingkungan sekitarnya. Untuk seluruh saudara-saudara kita yang terdampak banjir di Aceh, empati dan doa terbaik disampaikan. Semoga mereka yang kehilangan diberi kekuatan, keselamatan, dan ketabahan dalam menghadapi masa pemulihan. Semoga wilayah Aceh Tamiang dan daerah lain yang terdampak dapat bangkit kembali dengan dukungan yang cukup, lingkungan yang lebih terjaga, dan masa depan yang lebih aman bagi generasi berikutnya. Peristiwa banjir bandang Aceh Tamiang meninggalkan jejak yang tidak mudah dilupakan. Di tengah arus deras, kayu bertonton, dan kerusakan yang meluas, ada rangkaian proses alam yang bekerja dengan cara yang jarang terjadi. Bukan untuk dibesar-besarkan, bukan pula untuk disederhanakan, melainkan untuk dipahami apa adanya. Dari kejadian ini, kita belajar bahwa alam bergerak dengan keteraturan yang kompleks dan bahwa satu titik bisa menjadi penentu bagi banyak hal di sekitarnya. Terima kasih telah menyimak laporan ini sampai akhir. Jika Anda ingin terus mengikuti analisis, fakta, dan peristiwa penting dari berbagai belahan dunia dengan sudut pandang yang informatif dan berimbang, silakan subscribe ke channel Update Global. Aktifkan juga lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan fakta lainnya yang akan kami hadirkan berikutnya.